Halo sahabat Rebanas dimanapun berada. Gimana kabarnya? Saya James untuk pertama kalinya hadir di IQJ. Di video pertama ini saya akan merangkum satu film yang bergenre horor, yaitu A Quiet Place, yang merupakan film horor fiksi ilmiah arahan sutradara sekaligus aktor asal Amerika Serikat Krasinski dan Emily Blunt. Film A Quiet Place ini berfokus pada kisah perjuangan hidup keluarga Abbott yang satu-satunya masih tersisa dari teror monster-monster alien yang sudah mengambil alih bumi, di mana mereka harus mengalami hidup dengan tanpa bersuara dan hanya menggunakan bahasa isyarat. Sebab jika sedikit saja mereka bersuara, maka monster itu akan membunuh mereka. Scene pertama menunjukkan hari yang ke-89 pada sebuah komplek ruko dan minimarket yang sudah tidak berpenghuni. Layaknya seperti kota mati, karena sudah tidak ada satupun orang yang masih hidup kecuali keluarga Lee Abbott, istri dan ketiga anaknya, yang kini sedang mencari kebutuhan hidup mereka seperti bahan makanan dan obat-obatan. Karena waktu sudah menjelang malam, Evelyn pun mengajak mereka pulang. Ketika hendak beranjak, Lee melihat Bio sedang memegang pesawat roket mainan. Dengan segera Lee mengambilnya dari tangan Bio dan segera melepaskan baterainya dan meletakkannya di atas meja. Lee mencoba menjelaskan kepada Bio bahwa pesawat itu dapat mengeluarkan suara yang berisik dan sangat berbahaya jika sampai Bio memainkannya. Karena jika sampai Bio memainkannya, maka monster-monster alien itu akan memburu mereka dan membunuhnya. Melihat ayahnya sudah beranjak keluar, Regan dan Bio yang masih berada di dalam, tiba-tiba Regan mengizinkan Bio membawa pesawat itu dengan tanpa baterai. Melihat adiknya sudah senang, Regan pun beranjak keluar. Sedangkan Bio yang masih berada di dalam, dia mengambil baterai itu tanpa sepengetahuan Regan. Nah, kau selesai dah. Ketika hendak melewati jembatan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara mainan pesawat yang sudah Lee simpan di minimarket tadi. Ketika menoleh ke belakang, Lee melihat Bio yang sedang memainkan pesawat mainan itu. Wadah. Tanpa berpikir panjang, Lee meletakkan Markus di atas jembatan dan berlari ke arah Bio. Sementara dari semak-semak, monster alien itu pun datang dan terjadilah adu cepat antara Lee dan alien. Tetapi monster itu lebih terdahulu menerkam Bio dan setelah kejadian di jembatan itu, Regan merasa bersalah atas kematian adiknya. Seandainya Regan tidak memberikan pesawat mainan itu kepada adiknya, mungkin adiknya masih hidup sampai saat ini. Scene berpindah pada Lee yang sedang berada di ruang monitor. Nampak beberapa informasi melalui beberapa koran dan catatan mengenai makhluk monster alien tersebut, di mana sebuah meteor telah menghantam bumi dan menyebabkan munculnya monster alien yang kuat, di mana kulit tubuhnya tidak bisa ditembus oleh peluru, bahkan tidak bisa dihancurkan oleh bom sekalipun, dan bahkan malaikat kematian sekalipun. Seluruh kota New York lumpuh total dan seluruhnya telah dihancurkan, dan yang tersisa hanyalah mereka saat ini. Dan makhluk ini dikonfirmasi ada 3 ekor, dan tempat yang paling aman berlindung adalah ruang bawah tanah, sebab cara mereka memburu korbannya adalah melalui suara, dan kelemahannya adalah penampakan. Usai makan malam, si Regan tanpa sengaja menyenggol lampu sentir di belakangnya. Untung ayahnya segera memadamkan api itu. Setelah api padam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh pada lantai atas dan mereka pun ketakutan. Ternyata hanya sepasang kucing yang meloncat dari atas. Mereka pun menarik napas lega. Namun di sisi lain, dengan sangat membagongkannya, tanpa mau rugi, monster alien itu pun
menggeprek salah satu kucing tadi. Kan ada dua tuh kucingnya. Yang satunya itu digeprek ya, diinjak sama alien itu sampai benyek kayaknya itu. Lee sedang melanjutkan membuat sebuah alat pendengaran untuk Regan. Sementara Evelyn pun menghampiri Lee dan memeluknya dari belakang untuk mengajaknya berdansa. Malam hari itu Evelyn sangat kelihatan cantik, ungkap Lee, sampai membuat Evelyn salah tingkah dan silakan dilanjutkan. Dan dansa pun berlanjut. Pagi pun tiba, nampak Lee sedang menutupi bekas darah kucing yang dibantai semalam oleh monster alien. Gila. Sementara itu istrinya sedang memeriksa kandungannya, di mana dalam beberapa hari lagi akan melahirkan. Scene berpindah di mana Regan sedang berjalan mengendap-endap menuju ruang bawah tanah yang tak jauh dari rumahnya. Ketika hendak menuruni ruang bawah tanah itu, tiba-tiba ayahnya menarik dari belakang dan membawanya keluar. Lalu Lee menjelaskan kepada Regan agar tidak masuk ke ruang bawah tanah. Tetapi Regan ngotot ingin masuk. Dan Lee memberikan alat bantu pengeras stereo kecil. Namun Regan menolaknya dengan mengatakan alat itu tidak akan berfungsi. Tetapi sekali lagi Lee meyakinkan bahwa Regan harus terus mencobanya sampai berhasil. Selanjutnya Lee mengajak Marcus ke sungai untuk menangkap ikan. Awalnya Marcus menolak karena takut dengan monster-monster itu. Setelah diyakinkan oleh ibunya, Marcus akhirnya mau ikut ayahnya. Setibanya di sungai, Lee mengeluarkan ikan dari bubu. Tiba-tiba ikannya lepas membuat Marcus ketakutan. Namun ayahnya mengatakan monster itu tidak akan mendengarkan suara mereka karena suara air yang berisik. Untuk lebih meyakinkan Marcus, Lee mengajaknya ke sebuah air terjun, lalu masuk ke balik air terjun. Lee berteriak sekeras-kerasnya, diikuti oleh Marcus, dan ternyata monster itu tidak mendengar suara mereka karena terhalang oleh suara air terjun yang keras. Scene kembali pada Lee dan Marcus. Dalam perjalanannya pulang, mereka bertemu dengan seorang kakek yang nampaknya kebingungan. Ternyata di sana ada mayat seorang wanita tua, mungkin telah dibunuh oleh monster alien itu. Tiba-tiba kakek itu berteriak dan scene berpindah di mana Evelyn yang dalam keadaan sendiri sudah merasakan air kedobanya pecah dan tidak lama lagi akan melahirkan. Ketika ia berusaha menuruni tangga, tiba-tiba kakinya tertancap paku yang menganga. Gila, udah kesakitan luar biasa. Udah kesakitan mau melahirkan, ditambah kena paku lagi tertancap. Aduh gila, itu paku ngapain juga ada di sana. Kronologi dari paku ini awalnya gini, ketika si Elin ini membawa karung cuciannya ke atas, ini posisi paku ini kan tertidur ya, nggak menganga kayak gini. Terus ketika ditarik kan otomatis pakunya itu berdiri, ya kan? Dengan rasa sakit yang luar biasa, Evelyn berusaha menggapai saklar lampu merah, pertanda bahwa dia akan melahirkan, untuk memberitahukan suaminya. Dan pada waktu yang sama, monster alien itu pun sudah berada di dalam kamarnya. Dari kejauhan, Lee melihat lampu merah di rumahnya menyala. Lalu Lee menyuruh Marcus untuk menyalakan kembang api untuk menyelamatkan ibunya.
Scene kembali lagi kepada Evelyn yang tengah diburu oleh monster alien tersebut dan masuk pada sebuah bak mandi di mana monster itu sudah berada tepat di belakangnya. Untungnya Markus yang sudah berhasil menyalakan kembang api itu, sehingga monster itu berbalik arah ke arah suara kembang api itu. Dan Evelyn pun berteriak sekeras-kerasnya setelah menahan rasa sakit yang luar biasa. Menyadari istrinya dalam bahaya, Lee dengan langkah 1000 berlari menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Lee hanya melihat darah yang berceceran. Dia berpikir Evelyn sudah mati. Dan tiba-tiba dari balik pintu kaca kamar mandi nampak tangan Evelyn melambai. Lalu Lee segera membuka pintu kamar mandi tersebut, di mana Evelyn sedang menggendong bayinya, dan Evelyn pun pingsan. Untuk keamanan Evelyn, Lee membawa istri dan bayinya ke ruang bawah tanah yang sebelumnya sudah dia siapkan. Ketika Evelyn telah sadar, Evelyn menyuruh Lee menyelamatkan Regan dan Markus yang kini dalam bahaya. Merasa Evelyn sudah aman, Lee pun pergi untuk mencari Regan dan Markus. Ketika Regan tiba di kebun jagung, ia melihat senter yang tergeletak dan menyala. Ketika ia hendak mengulurkan tangannya untuk mengambil senter itu, tiba-tiba ada Markus di sana. Mereka pun berpelukan. Selanjutnya mereka berdua membuat api sebagai tanda keberadaannya. Namun sayang, sebelum ayahnya menemukan mereka, minyak yang digunakan habis. Di sisi lain, Evelyn yang berada di ruang bawah tanah telah diketahui keberadaannya oleh monster alien. Evelyn yang sedang berbaring sangat terkejut melihat monster alien itu tepat berada di tempat tidur bayinya. Dan perlahan-lahan ia mengambil bayinya dan bersembunyi di balik air yang mengucur. Dari balik air yang mengucur, Evelyn melihat monster itu berada tepat di depannya. Dan tiba-tiba monster alien itu pun kabur. Di sisi lain, Lee yang sedang mencari anak-anaknya melihat monster-monster alien itu melesat menuju lumbung jagung yang dimana Regan dan Markus berada di sana. Regan dan Markus yang terjebak tepat di dalam lumbung jagung tersebut diketahui keberadaannya oleh monster alien. Karena penutup lumbung itu jatuh yang menghasilkan suara, sehingga monster itu pun mengetahui keberadaannya. Dan seketika itu alat penguat suara pada telinga Regan berbunyi, sehingga membuat alien itu ketakutan dan berlari keluar menembus dinding lumbung yang membuat dinding itu berlubang. Lalu Regan dan Markus keluar melalui lubang hasil karya monster alien tersebut. Lee yang berada tidak jauh dari lumbung jagung melihat kedua anaknya berlari ke arahnya. Tidak lama kemudian, kembali mereka harus berhadapan dengan monster alien itu. Lalu menyuruh kedua anaknya bersembunyi di dalam mobil. Sementara Lee bersiap-siap menghadapi monster tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika Lee melihat monster itu berada tepat di belakangnya dan menghempaskannya hingga tersungkur. Melihat hal itu, Markus pun berteriak melihat ayahnya diserang monster alien. Karena teriakannya itu, monster itu pun balik menyerang mereka. Sementara Regan tidak menghidupkan pengeras suara pada telinganya. Menyadari Regan dan Markus dalam keadaan berbahaya, Lee pun memutuskan mengorbankan dirinya karena tidak ada cara yang lain. Sementara Regan yang memandang ke arah ayahnya dengan pandangan yang sangat sedih, lalu Lee berbicara dengan bahasa isyarat, di mana Lee mengatakan kepada Regan bahwa dirinya sangat menyayanginya. Tuh kan, bapakmu sayang banget sama kamu. Kamu sih bandel. Ngapain juga kabur dari rumah? Sekarang kan nyesel kan? Lee pun berteriak sekerasnya dan waduh,
Selamat tinggal Bapak, Ayah. Melihat ayahnya telah dibunuh oleh monster, lalu mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sementara Evelyn yang melihat semuanya dari ruang monitor merasa sangat sedih. Dan Markus pun tiba di rumahnya. Dengan segera Evelyn membawa mereka masuk ke ruangan monitor. Karena tidak lama lagi monster-monster itu akan datang menuju pada mereka. Setelah sampai di ruang monitor, Regan yang sebelumnya dilarang masuk oleh almarhum ayahnya, kini dia bisa mengetahui dengan jelas apa yang dirahasiakan oleh ayahnya selama ini. Di sini akhirnya Regan menyadari bagaimana usaha ayahnya selama ini untuk menjaga dan melindungi mereka dari serangan para monster-monster alien. Terlebih di sini yang paling menyedihkan bagi Regan dan melihat sebuah perlengkapan untuk alat bantu pendengaran yang sebelumnya ia tolak. Dalam kesedihannya yang mendalam, Evelyn pun menghampiri Regan dan memeluknya. Tiba-tiba, monster itu pun sudah memasuki ruangan tersebut. Evelyn pun menodongkan senjatanya kepada monster itu. Tapi tiba-tiba layar monitor mengalami gangguan sehingga menimbulkan suara. Seketika itu juga dihancurkan. Lalu pandangan Regan menuju kepada arah letterboard di mana tertulis beberapa kalimat monster alien tersebut, di mana sebuah meteor telah menghantam bumi dan menyebabkan munculnya monster alien yang kuat, di mana kulit tubuhnya tidak bisa ditembus oleh peluru, bahkan tidak bisa dihancurkan oleh bom sekalipun, dan bahkan malaikat kematian sekalipun. Kembali lagi pada Regan yang melihat sebuah mikrofon, lalu ia menempelkan alat bantu pendengarannya pas di depan mikrofon, sehingga menghasilkan suara yang sangat keras. Hingga membuat Bambang Beleguk tumbang. Dikira sudah mampus, tiba-tiba monster itu bangkit kembali. Dan inilah momen yang pas untuk menembak kepala monster tersebut. Dan akhirnya bem. Tamat. Setelah saya bertemu dengan sang sutradara Kasinki menguraikan kalau sebenarnya para monster ini aslinya hidup di planet yang tidak memiliki cahaya. Itulah mengapa mereka tidak memiliki mata dan mengandalkan indera pendengar sebagai indera utama mereka. Sekian video untuk kali ini. Saya James dan seluruh kerabat IQJ yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.